Om Swastiastu, Om Anubhadra Kertaliantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, rasa angai bahagia kita haturkan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta warenugrahanya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan hingga detik ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Widyarini, untuk menyampaikan sebuah pesan Dharma dengan topik ajaran Tatuam Asi sebagai landasan moderasi beragama. Umat sedharma yang berbahagia, Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, serta masih banyak kekayaan lainnya yang dimiliki oleh negara kita tercinta ini. Sebagai negara yang multikultur, agama tentunya menjadi hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia yang tercinta ini. Agama sejatinya merupakan suatu tuntunan yang mengantarkan kita sebagai umat manusia untuk mencapai kesadaran sejati. Agama menuntun kita untuk memahami hakikat eksistensi kita sebagai manusia, memahami apa sebenarnya tujuan kita terlahir ke dunia ini dan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Agama menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menuntun kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang bermoral dan bermartabat. Namun sangat disayangkan, faktanya di lapangan bahwa banyak orang-orang yang mengaku dirinya beragama, mengaku takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, namun seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Tentu hal ini jika dibiarkan akan memicu terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menyikapi hal ini, maka perlu adanya suatu moderasi beragama. Lantas, apa itu moderasi beragama? Mengapa moderasi beragama perlu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini? Sebelumnya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Moderasi beragama terdiri dari kata moderasi dan beragama. Kata moderasi berarti jalan tengah, kesedangan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Sementara beragama berarti menganut atau memeluk suatu agama, taat kepada agama, menebar damai, menebar kasih sayang. Sehingga moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap dalam beragama secara moderat, yakni bagaimana kita mampu memahami dan mempraktekkan ajaran agama sesuai dengan esensinya dan tanpa kekerasan atau anti kekerasan. Moderasi beragama merupakan upaya untuk mengembalikan pemahaman dan praktik dalam beragama agar sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri, yakni untuk menjaga harkat martabat serta peradaban umat manusia. Moderasi beragama memiliki 4
4 indikator, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga menerima budaya lokal. Penguatan moderasi beragama sangat penting dilakukan di negara Indonesia tercinta ini. Hal ini didasarkan fakta bahwa Indonesia sebagai negara yang majemuk yang memiliki keberaneka-ragaman suku bangsa, adat, hingga agama. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang agamis, walaupun bukan negara berdasarkan satu agama tertentu. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bahwa hampir tidak ada aktivitas masyarakat yang terlepas dari nilai-nilai agama. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya penguatan moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia. Di dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 11 disebutkan, Iya tamam prapadyante tamstaiwa bajami aham mamawat manuartante manusia parta sarwasa, yang artinya jalan manapun yang ditempuh seseorang untuk mendekatiku, aku akan menerimanya. Semua orang mendekatiku dengan berbagai jalan, wahai Partha. Dari sloka Bhagavad Gita ini dapat kita petik sebuah makna bahwa kita sebagai umat manusia hendaknya senantiasa memupuk rasa toleransi, memupuk rasa saling menghargai perbedaan, baik sesama umat beragama maupun dengan pemeluk agama lainnya. Karena sejatinya agama merupakan jalan yang menuntun kita sebagai umat manusia untuk mencapai tujuan hidup, untuk mencapai Sang Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Sehingga jalan manapun yang kita tempuh, asalkan dilandasi dengan kebenaran, niscaya akan sampai pada Tuhan itu sendiri. Rasa toleransi ini perlu kita pupuk agar tumbuh subur dalam hati setiap insan. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat ajaran Tattwam Asi sebagai ajaran cinta kasih. Ajaran Tattwam Asi mengajarkan bagaimana kita untuk saling menghargai, untuk saling mengasihi, dan anti kekerasan. Kata Tattwam Asi berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tat yang berarti itu atau ia, tuam yang berarti kamu, dan asi yang berarti adalah. Jadi, Tattwam Asi dapat diartikan kamu adalah ia adalah kamu. Hal ini berarti kamu, saya, ia adalah satu, adalah sama. Kita sebagai manusia walaupun berbeda dari warna kulit, berbeda dari suku, budaya, agama, namun pada hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam diri kita, di dalam diri setiap manusia, terdapat Atman sebagai sumber hidup yang berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa. Sehingga mari kita saling menghargai, mengasihi sesama manusia. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Karena walaupun kita berbeda, namun kita tetap sama
sama-sama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain ajaran Tatwam Asi sebagai ajaran cinta kasih, di dalam agama Hindu juga terdapat ajaran Wasudewa Kutumbakam, yang berarti kita semua adalah bersaudara. Ajaran ini mengajarkan bagaimana kita senantiasa membangun kerukunan dalam perbedaan, saling mengasihi, mencintai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam kitab Sarasa Muscaya, Sloka 64 dijelaskan, Ahimsa Satya Wacanam Sarvabhute Sucarjawam Sama Cewa Pramadasya Yasya Ite Sasuki Bawe, yang artinya tidak menyakiti, berkata jujur dan tulus hati kepada semua makhluk, sabar dan berhati-hati. Semua ini membuat orang bahagia. Dari Sloka Sarasa Muscaya ini dapat kita petik sebuah makna bahwa dengan mengasihi dan mencintai sesama manusia, mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan merupakan jalan atau cara kita untuk berbakti kepada Tuhan itu sendiri. Menebar cinta kasih, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan inilah yang membuat makhluk hidup berbahagia, yang membuat kerukunan, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Umat sedharma yang berbahagia, ketika dihubungkan dengan moderasi beragama, melaksanakan ajaran Tatwam Asi merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari moderasi beragama. Ketika kita mampu menebarkan kasih sayang, menciptakan kerukunan dalam perbedaan, menghargai perbedaan, memupuk toleransi, maka niscaya kerukunan, kebahagiaan pun akan terwujud. Mari kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta akan persatuan, cinta akan kedamaian, mari kita pupuk bersama rasa toleransi, rasa saling menghargai, karena persatuan dalam perbedaan itu sungguh indah. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Kita adalah Indonesia. Umat sedharma yang berbahagia, demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila dalam penyampaian ini ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati umat sedharma sekalian, dengan ketulusan hati saya memohon maaf, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Paramo Santi, Om Santi, 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 Om.